Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang al-halfu bi ghairillah, bersumpah kepada atau atas nama selain Allah. Ya, saya akan mereview sedikit tentang hal tersebut. Yang namanya al-halfu adalah bersumpah kepada sesuatu yang dianggap lebih agung, yang diagungkan gitu, untuk menegaskan yang namanya azam gitu. Azam kita dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contoh, saya akan berhenti merokok demi Allah gitu. Atau biasanya di depan sih ya, demi Allah saya akan berhenti merokok, atau barangkali demi Allah saya akan ngaji tiap hari gitu. Nah itu qasam atau sumpah itu maksudnya untuk menegaskan azam kita, keinginan kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah bersumpah kepada sesuatu artinya mengagungkan sesuatu tersebut. Nah, sementara yang namanya pengagungan gitu, ta'zim, itu hak Allah Subhanahu wa taala ya, bukan untuk selainnya. Maka dari itu yang namanya bersumpah kepada selain Allah tidak diperbolehkan. Bahkan di buku ini disebutnya la yahillu, tidak halal gitu ya, kurang lebih. Berarti kalau tidak halal berarti haram begitu. Cuma kalau dilihat dari segi ilmu tauhid gitu, ini dikategorikan syirik kecil. Cuma tetap ya, nasihat saya tetap dari video-video sebelumnya bahwa yang namanya syirik kecil termasuk dosa besar gitu. Jadi jangan sampai disepelekan gitu. Terus ini juga sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya bersumpah itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sifat-sifatnya. Terus mereka juga, maksudnya para ulama juga telah bersepakat bahwasanya yang namanya bersumpah kepada selain Allah diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya. Di dalam hadis disebutkan man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah kepada selain Allah atas nama selain Allah, faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kafir atau musyrik. Ya. Selanjutnya ada di hadis lain, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu dari bersumpah atas nama abaikum, ayah-ayah kamu, maksudnya ayah kamu, kakek kamu, atau bahkan nenek moyang kamu. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala atau lebih baik diam. Ya. Nah, ini contoh-contohnya sudah dijelaskan. Nah, intinya segala sesuatu itu harus diisnadkan, harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau makhluk, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, itu hanya sebatas wasilah, jalan, cara begitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya anak kita sukses dunia akhirat, dianggap manusia yang gimana gitu ya, di Indonesia tuh misalkan udah dianggap sebagai manusia paling bermanfaat gitu misalkan di Indonesia. Nah, tetap aja gitu yang menjadikan anak kita tersebut jadi bermanfaat adalah Allah, kita hanya sebagai jalan gitu ya. Kita pindah ke bahasan selanjutnya. Ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihima li raf'il bala wa daf'ihi. Ta'liqul khayti, ta'liq itu menggantungkan,
khayti itu benang atau tali, wal halaqah, halaqah itu di sini sebutnya dijelasin nih di bagian bawah bukunya nih nomor 3. Al halaqatu kullu syai'in mustadirin, segala sesuatu yang berbentuk lingkaran. Itu ya. Jadi barangkali gelang atau apa segala macam yang bentuknya bulat gitu. Ya, menggantungkan benang atau tali dan segala sesuatu yang bentuknya lingkaran, wanahwihima dan lain sebagainya yang seperti itu begitu ya. Li raf'il bala artinya untuk menolak bala gitu, menolak bala au daf'ihi. Kalau raf'il itu menghilangkan bala gitu ya. Jadi kalau misalkan daf'ihi itu menolak bala gitu. Ini sebenarnya di definisinya ada nih di bagian bawah. Nomor 1, raf'ul bala izalatuhu ba'da nuzulihi. Ya, raf'ul bala berarti raf'ul itu kan mengangkat ya. Bala itu ya mungkin teman-teman udah tahu ya kalau yang namanya bala. Nah, artinya adalah izalatuhu, menghilangkannya gitu. Menghilangkan bala itu ba'da nuzuli, setelah turun. Jadi misalkan kita terkena suatu bala gitu ya. Nah, atau ya bisa dibilang penyakit gitu ya. Kita terkena penyakit. Nah, kita mau mengangkatnya, menghilangkannya. Nah, itu namanya raf'ul bala. Sementara kalau misalkan daf'ul bala itu man'uhu qabla nuzulihi, menolaknya sebelum turun. Jadi misalkan lagi ada wabah apa gitu ya, kayak sekarang nih ada wabah COVID. Nah, dalam rangka menolak yang namanya COVID nih, kita melakukan apa? Nah, itu namanya daf'ul bala, menolak bala gitu. Jadi intinya judul kita kali ini adalah menggantungkan sesuatu, menggantungkan segala sesuatu yang bentuknya lingkaran dan benang atau tali gitu, atau yang serupa dengannya untuk menghilangkan bala atau menolak bala gitu. Yu'alliqu ba'dun nasi, yu'alliqu menggantungkan ba'dun nasi, beberapa manusia gitu, fi unuqihi, di lehernya, au fi raqabatihi. Setahu saya unuk sama raqabah itu artinya sama ya, leher. Cuma nanti insya Allah akan saya cek lagi perbedaannya apa. Kalau teman-teman tahu boleh di komen. Au yalbasu fi yadihi, atau yalbasu menggunakan fi yadihi, di tangannya, khayton, di tangannya khayton itu tadi benang atau tali gitu ya. Wa nahwahu, dan yang serupa dengannya gitu. Wa yadhunnu, dan mereka atau dia gitu tadi, ke beberapa manusia tadi mengira anna hadhil khuyut, bahwa tali-tali tersebut, benang-benang tersebut, tu'alijul amrod, tu'aliju menyembuhkan al-amrod, penyakit-penyakit. Al-amrod bentuk jamak dari kata marod ya. Au tamna'u al-isobata bil'ain, atau tamna'u menolak al-isobata bil'aini, terkena yang namanya penyakit ain gitu. Jadi kan al-ain itu secara bahasa artinya bisa diartikan mata ya, atau misalkan di teks lain mungkin ada yang mengartikannya dengan sumber mata air gitu ya. Tapi kalau di sini itu maksudnya penyakit ain gitu ya. Boleh di searching sendiri apa itu penyakit ain. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah di kalimat yang tadi maksudnya adalah beberapa manusia itu ada yang menggantungkan atau menggunakan gitu ya, menggunakan benang atau tali di lehernya atau di tangannya, dan mereka mengira dan atau menganggap begitu ya, menganggap bahwa yang mereka gunakan itu teh menyembuhkan penyakit-penyakit gitu, atau menolak penyakit tuh. Wadzalika minal umuri allati la taliqu bil aqli. Wadzalika, dan hal tersebut, dan yang tadi itu yang kita bahas tadi, minal umur, termasuk perkara-perkara. Umur itu bukan umur usia, bukan. Al umur itu bentuk jamak dari al amru. Al amru itu perkara ya. Jadi wadzalika minal umur, dan hal-hal tersebut termasuk perkara-perkara allati yang la taliqu. La taliqu itu artinya la tunasibu, tidak sesuai, tidak layak lah gitu, tidak cocok.
tidak cocok bil aqlil muslim, dengan akal manusia. Ya kan nggak nyambung ya, kita sakit nih misalkan, terus kita ada teman nih, kamu pakai gelang ini misalkan, gelang nasi uduk misalkan, kita pakai gitu biar penyakit kita hilang, kan nggak nyambung juga sama akal kita begitu ya. Alladzi yang kammalahullahu, yang dilengkapkan gitu, bukan dilengkapkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala biddin, dengan agama, maksudnya agama Islam, wa hararahu, dan dibebaskan oleh Allah gitu. Jadi akal kita itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya minal wathaniyati. Wathaniyat itu kalau saya cek di kamus, wathaniyat itu paganisme itu penyembahan berhala gitu. Dan wal khurafat itu cerita bohong gitu, legenda, dongeng, segala macam. Inna ilajal amradi, sesungguhnya ilajal amradi, penyembuhan penyakit-penyakit, la yakunu illa bil asbabil muharramah. Tadi salah baca. La yakunu bil asbabil muharramah. Tidak boleh menggunakan al asbab al muharramah. Al asbab itu bentuk jamak dari kata as-sabab ya, artinya sebab, tapi bisa juga diartikan media. Nah, di sini maksudnya media. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya pengobatan penyakit-penyakit itu tidak boleh kecuali menggunakan media-media mohon maaf. Sesungguhnya pengobatan penyakit-penyakit tidak boleh menggunakan sebab-sebab yang haram. Wa innama yakunu, akan tetapi sesungguhnya yakunu bil adwiyah as-sahihah, dengan menggunakan obat-obatan as-sahihah yang benar gitu, yang baik, an-nafi'ah yang bermanfaat, wa nahwihima, dan yang sepertinya gitu, minal asbabil mubahah, dari sebab-sebab atau media-media mubahah, yang mubah. Ya mohon maaf, ini saya udah hampir seminggu lebih mungkin ya kurang sehat, jadi agak kurang fokus, mohon maaf. Jadi saya luruskan yang tadi ya. Jadi yang namanya berobat itu tidak boleh menggunakan media-media yang haram begitu ya. Akan tetapi harus pakai media-media yang mubah begitu ya. Akan tetapi dengan catatan di sini, ma'al i'timadi 'ala Allah ya, dengan i'timad 'ala Allah. I'timad itu bergantung kepada Allah gitu, berharap kepada Allah bahwasanya ya Allah, saya minum obat ini tapi saya yakin bahwasanya kesembuhan itu datangnya darimu begitu. Wal i'tiqadi, dan meyakini, dan keyakinan gitu, dan maksudnya kita meyakini bi annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya, huwa, dialah, an-nafi'u ad-dhar. An-nafi'u itu yang memberi manfaat, ad-dhar itu yang memberikan mudarat begitu ya. Jadi ya intinya seperti itu, yang namanya obat itu hanya sebagai perantara saja, hanya sebagai wasilah saja, hanya sebagai cara saja, sementara kesembuhan datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur. Wa qad naha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang dari hadhil umur, dari perkara-perkara tersebut. Fahinama, maka hinama, ketika ro'a, dia Rasulullah SAW melihat rojulan, seorang laki-laki, labisan, menggunakan halakotan, menggunakan halakoh tadi ya, kullu syai'in mustadirin, segala sesuatu yang bentuknya lingkaran, masnu'atan minas sufri, yang terbuat dari sufar. Sufar yang pernah kita bahas di video sebelumnya adalah kuningan atau tembaga atau ya dan lain sebagainya mungkin ya. Ankara alaihi hadzal fi'la, dia mengingkari
hadzal fi'la, perbuatan tersebut. Kama jaa, sebagaimana datang atau muncul fil hadits syarif, di dalam hadis asyarif, di dalam sebuah hadis yang mulia gitu, asyarif tuh. Nah, ini matanya ya, matan hadisnya an Umran bin Husainin, dari Umran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, fi yadihi, di tangannya ada halaqah. Halaqah tuh ya, kullu syai'in mustadirin, segala sesuatu yang berbentuk lingkaran, min sufrin. Jadi mungkin ini gelang terbuat dari sufr, dari an-nuhas, dari tembaga. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya, berkata kepada orang yang tadi pakai gelang tadi gitu ya, ma hadhihi, apa ini? Qala, dijawab sama laki-laki tadi, minal wahinah. Wahinah ya, di bagian bawah ada wahinah, itu maradun, penyakit, yusibul yad, penyakit yang menimpa tangan. Nah, kata Rasul apa? Faqala inza'ha, lepaskanlah gelang tadi itu. Inza'ha tuh maknanya ada di bagian bawah. Inza'ha, an-naz'u artinya al-jadbu bil quwwah. Al-jadbu tuh kayak menarik, bil quwwah, dengan kuat gitu. Jadi maksudnya saking harusnya gitu perintah Rasul untuk melepaskan si halaqah tadi, si gelang tadi, sampai kata yang dipakai olehnya adalah inza'ha, cabut dengan kuat gitu ya. Kenapa kok sampai pakai inza'ha? Karena ada di kalimat selanjutnya ya alasannya, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena sesungguhnya dia halaqah tadi, si gelang tadi, la taziduka illa wahnan, tidak menambahkan kamu apapun kecuali wahnan. Wahnan itu apa? Lihat di bawah, wahnan dha'fan, illa kelemahan tuh. Jadi yang tadi itu tidak nambah apa-apa, sebetulnya nggak ngaruh apa-apa, cuma nambah lemah aja buat si penggunanya. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, laumuta, kalau kamu mati, meninggal, wafat, wahya alaika, dan yang gelang tadi masih ada di tanganmu, maaflah ta'abadan, maka kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Ya, ini ada maknanya juga sebenarnya. Nomor 4, al-falah, al-fawzu, wal-dhufr ya. Maaflah ta'abadan, maka kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Tuh, ini saya kira jelas nih ya, dari di Musnad Imam Ahmad sumbernya. Terakhir ditutup dengan hadis lagi, wa ra'a Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah berkata, melihat, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, rajulan, seorang laki-laki, fi yadihi, di tangannya, khaitun, ada sebuah benang atau tali, minal humma, dari, kalau dari segi bahasa ya, min itu artinya dari, al humma itu demam. Jadi maksudnya Hudzaifah itu melihat seorang laki-laki, dia pakai khait, pakai benang, pakai tali, atau pakai ya ibarat gelang ya kalau di tangan, dalam rangka untuk menghilangkan humma, demam yang yang dia kena gitu ya. Faqata'ahu, maka dia langsung memotongnya gitu. Hudzaifah langsung memotongnya, wa ta'ala qaulahu, dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat 106, surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka itu musyrik gitu ya. Nah, ini di bab ini sebetulnya apa ya, mungkin banyak orang yang belum tahu begitu ya, termakan sama janji-janji bahwa ini akan menyembuhkan segala macam gitu. Yang akan saya bahas sebetulnya tentang kayak misalkan gelang atau segala macam gitu ya.
Jadi saya pribadi sebetulnya menggunakan cincin karena memang saya pernah mendengar penjelasan dari guru saya bahwasanya Rasulullah SAW itu menggunakan cincin. Makanya saya pun menggunakan cincin, tapi dengan catatan si cincin ini tuh terbuat terbuat dari bukan emas dan bukan juga logam murni gitu, karena ada yang melarang dari dua itu, ada hadis yang melarang dari dua itu. Nah, jadi yang saya pakai dari perak gitu. Sebetulnya Rasul juga pakai, cuma kalau Rasul pakai cincin itu beliau pakainya buat cap, buat stempel begitu ya. Nah, dan catatan lain adalah saya tidak boleh menganggap bahwa dengan saya pakai cincin ini saya bisa terbebas dari yang namanya penyakit atau terlindungi dari yang namanya penyakit. Misalkan saya pilek nih, pakai cincin ini biar penyakit pilek ini bisa hilang. Nah, itu nggak boleh, itu namanya syirik kecil ya. Nah, terus kalau misalkan kan sekarang lagi pandemi nih, saya pakai cincin aja biar nggak kena covid nih, biar selamat lain sebagainya, itu jangan sampai kayak gitu ya. Naudzubillah, itu nanti jatuhnya syirik karena ya tadi sudah dibahas ya. Nah, harapannya teman-teman juga bisa memahami dan bisa jaga-jaga juga. Nah, saran saya sebetulnya teman saya ada yang pernah menyampaikan bahwasanya ada suatu hadis yang memperbolehkan kita itu menggunakan 7 aksesoris. Allahu alam, saya belum pernah lihat, baca atau dengar kecuali dari teman saya itu ya, hadis tersebut begitu. Jadi kata beliau 7 aksesoris ini tuh termasuk kacamata, jam dan lain sebagainya. Tapi yang poin yang harus digarisbawahi adalah menurut saya ada baiknya kita itu menggunakan sesuatu yang memang perlu kita gunakan ya, termasuk kayak kacamata. Kalau saya karena memang mata minus ya saya pakai kacamata gitu. Atau ada dalil yang memang membolehkan atau menyarankan, misalkan kayak cincin itu kan termasuk sunnah ya, bahkan banyak hadis-hadis yang membahas tentang cincin begitu ya, termasuk kayak posisinya dipakai di mana nih, di belah tangan kiri atau kanan segala macam gitu ya, banyak pokoknya. Nah, yang jelas kita merujuk lagi ke ilmu tauhid bahwasanya kita tidak boleh meyakini bahwasanya dengan kita menggunakan cincin, gelang, kalung dan lain sebagainya yang berbentuk lingkaran atau yang terbuat dari benang dan tali dan lain sebagainya gitu ya, itu teh bisa menyelamatkan kita dari yang namanya penyakit. Walaupun itu teh cuma karet gelang yang kita dapat dari nasi uduk misalkan ya. Kalau misalkan kita pakai karet gelang nih, terus kita bilang bahwa dengan pakai karet gelang ini saya akan gini ya, itu hati-hati, nanti malah jadi syirik gitu ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke bahasan yang kemarin bahwasanya jangan sampai kita itu menyamakan antara makhluk dengan al-khaliq gitu ya. Kalau misalkan kita menyamakan makhluk dengan khaliq, nanti jadinya syirik. Nah, kalau syirik dosa, apalagi kalau misalkan jatuhnya nanti ke syirik besar ya, bisa sampai mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya, harapannya semoga penjelasan saya tidak berbelit. Mohon doanya karena saya masih dalam proses pemulihan dan semoga bisa lebih sering lagi buat video ya. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.